Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Aditya dan teman saya Muhammad Iqbal Rosadi akan mempresentasikan tentang materi web service dari mata kuliah Sistem Terdistribusi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama ada kegunaan web service, yang kedua sejarah bahasa pemrograman, yang ketiga perusahaan pengusul web service, yang keempat arsitektur web service, dan yang terakhir keuntungan dan kekurangan web service. Yang pertama ada kegunaan web service. Web service dapat membantu perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, integrasi antara web dan OO middleware, integrasi dari aliran kerja terisolasi, dan service pertukaran data pada aplikasi yang berbeda. Format penggunaan terbuka untuk semua platform, menggunakan standar membuka service sekali dan mempunyai pemakaian banyak. Lanjut ada routing dan backend pengiriman, kedua security, management and monitoring, skema and service design, akselerasi, mudah untuk mengembangkan dengan semantic transport. Lanjut ada yaitu terbuka, standar berbasis teks, pencapaian modular, tidak mahal untuk diimplementasikan atau relatif, mengurangi biaya integrasi aplikasi enterprise, yang terakhir implementasi yang incremental. Lanjut, salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh web service adalah terutama untuk terletak pada interoperabilitas tinggi dan penggunaannya yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama mesin kita terhubung ke jaringan internet. Lagi pemain utama dalam web service yaitu Microsoft, yaitu .NET, Sun, OpenNet Environment, Tawan, IBM, Web Service Conceptual Architecture atau WSCA, yang kemudian ada W3C atau Web Service Workshop, kemudian ada Oracle Web Service, kemudian ada Broker Hewlett Packard Web Service Platform. Lanjut kita akan bahas sejarah web service ini, yaitu pertama pemrograman terstruktur, yang kedua pemrograman berorientasi objek, kemudian komputasi terdistribusi, pertukaran data elektronik, World Wide Web, dan web service. Selanjutnya materi perusahaan akan dibahas oleh teman saya yaitu Muhammad Iqbal Rosadi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh Iqbal Aditya. Perusahaan pengusul web service yang pertama Hewlett Packard Speak pada tahun 1999 adalah penyedia e-service. Yang kedua ada Microsoft memperkenalkan nama web service pada Juni tahun 2000. Kemudian Microsoft mempertaruhkan nama perusahaan pada strategi web service ini. Sekarang setiap vendor mulai menjadi pemain. Lanjutnya ada arsitektur web service. Web service mencakup sistem yang berbeda-beda, tapi biasanya menggunakan manfaat SOAP dengan format data XML yang digambarkan menggunakan WSDL. Web service sepenuhnya berdasarkan standar web dan XML. Web service dapat membantu. Yang pertama ada perantara pada integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual. Yang kedua ada integrasi antara web dan OO middleware. Yang ketiga ada integrasi dari aliran kerja terisolasi dan service yaitu web service flow language atau biasa disingkat dengan WSFL. Pertukaran data pada aplikasi yang berbeda-beda antara lain Xschema, XLT++. Lalu ada masa depan, standarisasi dari info konteks antara web service dan klien, integrasi service horizontal. Web service menggunakan XML sebagai format dokumen dalam melakukan pertukaran datanya, karena XML merupakan suatu format dokumen yang berbasis teks. Maka web service
memungkinkan berlangsungnya komunikasi antara aplikasi yang berbeda dengan platform yang berbeda pula, dan dapat menghemat waktu dalam komunikasi antara aplikasi dengan servis penyedia. Lalu, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan web service, setiap organisasi, lembaga, atau institusi yang ingin menerapkan sistem ini tidak perlu lagi untuk membangun jaringan pribadi yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Di samping itu, web service tidak bergantung kepada satu platform dan satu device saja. Web service dapat menyediakan interoperabilitas antara berbagai aplikasi perangkat lunak yang berjalan pada platform yang berbeda. Web service menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. Pemanfaatan HTTP, web service dapat bekerja melalui banyak pengukuran keamanan firewall yang umum tanpa menuntut perubahan bagi aturan firewall filtering. Web service mengizinkan perangkat lunak dan servis dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Web service mengizinkan pengguna kembali servis dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled. Dengan demikian, memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke pengintegrasian aplikasi. Karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahapan pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer terdistribusi yang lebih matang seperti Cobra. Web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibanding dengan pendekatan terdistribusi lainnya seperti RMI, Cobra, atau DCOM. Sekian penjelasan dari saya.